Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil pembicaraan kami dengan kelompok kami mengenai pengembangan aplikasi Liboro, yang dimana kelompok kami berisikan IB, Falan, Gunawan, saya Muhammad Bagas Pratama, dan Arif. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan latar belakang masalah. Nah, sistem perpustakaan yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala dan inefisiensi. Yang pertama masalahnya yaitu adalah risiko kesalahan pencatatan data tinggi. Seperti kesalahan dalam pencatatan data peminjaman, pengembalian, dan anggota sering terjadi, bahkan berkas fisik dapat hilang atau rusak. Kemudian yang kedua, pengelolaan denda tidak transparan. Perhitungan denda dihitung secara manual sehingga tidak transparan dan sering menimbulkan ketidakpuasan anggota. Kemudian yang ketiga, keterlambatan pelayanan. Proses verifikasi dan pencatatan yang lama menyebabkan waktu pelayanan menjadi tidak efisiensi bagi anggota perpustakaan. Kemudian yang empat, tantangan monitoring. Sulit memantau ketersediaan buku secara real time dan beban kerja perpustakaan menjadi lebih berat akibat proses manual yang berulang. Intinya diperlukan sebuah sistem digital yang dapat mengelola data perpustakaan secara terintegrasi, cepat, akurat, dan transparan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada anggota. Oke, Mas, next. Kemudian slide yang selanjutnya, tantangan monitoring. Proses pengelolaan perpustakaan secara manual menimbulkan kesulitan dalam memantau data dan operasional secara efektif. Yang pertama, sulit memantau ketersediaan buku secara real time. Informasi stok buku tidak selalu akurat dan terbaru sehingga anggota sering mengalami kekecewaan ketika buku tidak tersedia. Kemudian yang kedua, pustakawan mengalami beban kerja yang berat. Banyak proses manual seperti pencatatan, verifikasi, dan pelaporan membuat pustakawan kewalahan dan kurang efisiensi. Kemudian yang ketiga, proses manual memakan waktu lama dan rawan kesalahan. Pencatatan data secara manual membutuhkan waktu lama serta berisiko tinggi terhadap kesalahan input data, kehilangan data. Dampak utamanya kurang akuratnya data, pelayanan yang lambat, dan beban kerja yang tinggi berdampak pada menurunnya kualitas layanan perpustakaan. Oke, selanjutnya Mas. Oke, yang selanjutnya narasi proyek Liboro, kenyamanan dalam genggaman. Liboro dirancang sebagai solusi digital untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Konsep utamanya memberikan akses layanan perpustakaan yang mudah melalui perangkat digital tanpa harus bergantung pada sistem manual yang lambat. Kemudian akses mudah, akses layanan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Kemudian lebih efisiensi, proses peminjaman, pengembalian, dan denda lebih cepat dan akurat. Kemudian terintegrasi, semua data terkelola dalam satu sistem yang terintegrasi dan aman. Yang selanjutnya yaitu konsep modern dari Liboro. Liboro menghadirkan sistem perpustakaan digital yang terintegrasi dan otomatis untuk memberikan layanan terbaik bagi anggota dan pustakawan. Fitur utamanya ada 3, yaitu yang pertama digitalisasi layanan. Seluruh proses perpustakaan dilakukan secara digital untuk memudahkan akses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, otomatisasi dan integrasi. Sistem integrasi yang mengotomatisasi proses peminjaman, pengembalian, denda, dan pelaporan secara real time. Yang ketiga, efisiensi dan transparansi. Informasi akurat, transparan, dan mudah diakses sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pengguna. Untuk tujuan utamanya yaitu mewujudkan perpustakaan modern yang pintar, cepat, aman, dan berpusat pada pengguna dengan dukungan teknologi digital dan AI. Lanjut. Yang selanjutnya pengembangan berbasis AI.
Libero dikembangkan dengan dukungan teknologi AI di setiap tahap pengembangan untuk menghasilkan sistem yang lebih cepat, modular, dan berkualitas. Tahapan utamanya itu yang pertama, promoting AI, mendesain alur sistem, kebutuhan fitur, dan skenario penggunaan menggunakan teknik prompting, menggunakan teknik prompting untuk mendapatkan ide dan solusi yang relevan. Yang kedua, desain dan kelas diagram. AI membantu menghasilkan desain sistem dan kelas diagram yang modular, terstruktur, serta sesuai dengan prinsip POP. Yang ketiga, generate boilerplate kode. AI digunakan untuk membuat boilerplate kode pada proyek seperti struktur project, model, controller, service, dan konfigurasi awal. Yang keempat, sistem dan refinement. AI membantu dalam pembuatan test case, perbaikan bug, serta optimasi kode untuk meningkatkan kualitas sistem secara berkelanjutan. Manfaatnya sendiri ada 4, yaitu lebih cepat, mempercepat proses analisis dan coding. Yang kedua, lebih modular, struktur kode lebih teratur dan mudah dikembangkan. Yang ketiga, lebih berkualitas, mengurangi bug dan meningkatkan akurasi pengembangan. Yang keempat, efisiensi dan produktif. Tim fokus pada logika bisnis dan bukan pekerja produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi untuk tech stack atau teknologi yang digunakan adalah Libero dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern yang handal, efisien, dan scalable. Nah, contoh front-end, back-end, dan database MySQL. Untuk front-end menggunakan HTML, CSS, React.js, ya, antarmuka pengguna yang responsif, interaktif, dan user-friendly. Untuk back-end menggunakan bahasa Java, logika bisnis, dan manajemen data yang robust dan aman. Untuk database menggunakan MySQL, penyimpanan data yang terstruktur, aman, dan efisien. Oke, lanjut. Arsitektur sistem Libero client server arsitektur, yakni dari user, akses aplikasi, cari peminjam buku. Untuk front end, untuk klien menggunakan React.js, tampilan UI. Lalu dilanjut ke back end, yakni server, Spring Boot, logika sistem REST API. Dan untuk menuju ke database, yakni data buku, data anggota, dan data peminjaman. Oke, lanjut. Modul sistem Libero. Ya, fitur utama sistem, yakni manajemen buku, manajemen anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, denda, laporan, dan manajemen pengguna. Untuk dashboard mungkin nanti. Oke, lanjut. Antarmuka sistem Libero, tampilan aplikasi, desain antarmuka yang user friendly, responsif, dan mudah digunakan oleh semua pengguna. Ya, ini adalah contoh halaman beranda dari tampilan aplikasi peminjaman buku ya. Oke, langsung lanjut. Nah, ini adalah tutorial atau alur peminjaman buku. Yang pertama, cari buku. Buku apa yang mau kita baca, lalu lihat detail. Yang ketiga, kita ajukan peminjaman lewat aplikasi, lalu kita verifikasi ke petugas, yakni verifikasi di aplikasi tersebut, lalu pinjam dan kembalikan. Oke, lanjut. Untuk perancangan basis data, yakni basis data dirancang untuk menyimpan dan mengelola seluruh informasi dalam sistem perpustakaan secara terstruktur. Nah, tujuannya adalah menyimpan data secara terstruktur dan aman, memudahkan pengelolaan dan pencarian data,
menjaga integritas dan konsisten data, juga mendukung proses bisnis dalam sistem. Nah, ini adalah contoh dari database yang disimpan di dalam MySQL. Nah, di sini ada daftar tabel anggota, buku, kategori penerbit, peminjam, detail peminjaman, dan petugas. Oke, lanjut. Untuk implementasi sistem, tahapan implementasi sistem dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan dapat digunakan optimal. Nah, pertama adalah analisis kebutuhan. Untuk mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke. Yang selanjutnya adalah merancang sistem. Merancang arsitektur sistem. Yang ketiga, pengembangan sistem untuk membangun front end dan juga database MySQL. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengujian sistem. Nah, melakukan pengujian fungsional, memastikan setiap fitur berjalan dengan optimal. Oke, lanjut. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai fungsi, bebas dari error, dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Ya, tujuan pengujian adalah memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan, menemukan dan memperbaiki kesalahan atau yang dinamakan bug, menjamin kualitas, keamanan, dan performa sistem, memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pengguna. Ya, rencananya adalah di bagian login, di bagian cari buku, detail buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dashboard, admin, UI, dan performa sistem. Nah, jenis pengujiannya adalah black box testing, functional testing, usability testing, compatibility testing, performer testing. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk hasil pengujian sistem, pengujian dilakukan menggunakan berbagai metode untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Ringkasan hasil pengujiannya itu adalah black box testing, semua fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan maka dinyatakan lulus. Functional testing, jika seluruh fitur berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi maka dinyatakan lulus. Usability testing, jika antar desain interface-nya itu mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna maka dinyatakan lulus. Compatibility testing, jika sistem kompatibel di berbagai perangkat dan browser, maka akan dinyatakan lulus. Performance testing, maka akan dicek bagian performanya apakah stabil, cepat, dan responsif. Jika iya, maka dia akan dinyatakan lulus. Dan security testing, yaitu tentang keamanan dari web atau aplikasi kita. Jika semua itu aman, maka total pengujiannya setidaknya ada 56, dan jika semuanya berhasil, maka setidaknya 56 skenario akan berhasil. Seperti itu. Next, sekarang ada use case diagram. Berikut adalah use case diagram yang ada. Berdasarkan use case diagram tersebut, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam aplikasi peminjaman perpustakaan bernama yang kita buat yaitu Libborrow System. Berikut saya akan menjelaskan. Untuk bagian aktor itu tuh jika diperuntukkan pada user, maka anggota atau pengguna umum perpustakaan akan langsung dengan katalog dan peminjaman berurusannya. Lalu untuk pada admin atau staff, maka pengelola yang akan berurusan dengan manajemen data buku, anggota, dan operasional transaksi. Di bagian use case atau use case untuk user, itu memiliki beberapa fungsi, yaitu adalah melihat katalog buku dan cari buku. Lalu cek ketersediaan, pinjam buku, reservasi buku, kembalikan buku, dan terima notifikasi dan login. Lalu untuk di bagian admin, itu memiliki kontrol yang lebih luas, yaitu berupa login,
kelola data buku, kelola data anggota, kelola peminjaman dan pengembalian, kirim notifikasi, dan hitung denda. Di sini juga kita menggunakan relasi khusus berupa include. Itu ada dua. Yang pertama reservasi buku dengan terima notifikasi. Jadi ketika user melakukan reservasi, maka sistem akan memberikan notifikasi. Begitu pula dengan kembalikan buku. Itu akan langsung menghitung denda jika ada keterlambatan. Seperti itu. Next. Selanjutnya itu ada activity diagram. Jadi kalau di activity diagram ini tuh ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu ada tahap autentikasi. Itu di bagian login ketika user memasukkan kredensial login, lalu ada validasi. Jadi setelah mereka login, maka akan dicek lagi apakah datanya itu itu ada atau tidak, ataukah beliau tidak memiliki akun, seperti itu. Jika berhasil maka akan langsung masuk ke sistem, dan jika gagal akan menampilkan silakan diulangi, seperti itu. Lalu ada pencarian dan pemilihan buku. Pada bagian cari atau lihat katalog, maka user akan diberikan kemampuan untuk melihat yang dimana sistem kita akan menampilkan daftar buku. Lalu ada bagian cek ketersediaan. Jadi kalau setelah mengecek buku-buku yang sudah ada, maka akan diperlihatkan stoknya ada atau tidak. Nah, selanjutnya ada alur peminjaman dan reservasi. Nah, jika buku tersedia, sistem akan memproses peminjaman, menyimpan data, dan mengurangi stok buku. Lalu user akan menerima notifikasi bahwa peminjaman telah berhasil dan silakan mulai membaca buku. Seperti itu. Jika buku tidak tersedia, maka sistem memproses reservasi, memasukkan user ke dalam antrian, dan mengirim notifikasi reservasi berhasil. Yang keempat, ada proses pengambilan dan manajemen denda. Yaitu ada di bagian cek tanggal kembali, di mana sistem kita akan memeriksa apakah pengembalian melewati batas waktu atau tidak. Lalu penanganan denda, jika terlambat, sistem akan hitung denda dan menampilkan user harus melakukan bayar denda sebelum sistem mencatat pembayaran tersebut. Selanjutnya adalah penyelesaian. Jika tidak terlambat, maka sistem akan mengupdate status peminjaman menjadi selesai dan menambahkan kembali stok buku. Pada akhir proses, sistem akan mengirim notifikasi pengembalian selesai kepada user dan alur pun berakhir. Next ada class diagram. Pada bagian class diagram, itu juga terdapat beberapa sistem yang kita terapkan, yaitu ada struktur hierarki pengguna atau inheritance. Jadi pada diagram ini kita menggunakan konsep generalization, yang dimana itu ditandai dengan adanya panah segitiga kosong, seperti itu. Bisa dilihat di bagian sini. Lalu ada itu di bagian user parent class, kelas yang memiliki atribut seperti user ID, nama, email, dan password, serta metode login dan logout. Lalu di bagian admin, yaitu child, untuk di bagian admin itu sebagai child class, turunan dari user yang memiliki kemampuan khusus untuk mengelola data buku, anggota, dan peminjaman. Lalu ada anggota, itu juga child class masuknya, turunan dari user yang memiliki atribut tambahan, non-anggota, serta fungsi utama seperti peminjaman buku, kembalikan buku, dan reservasi buku. Yang kedua adalah manajemen buku dan transaksi. Buku itu menyimpan detail pada bagian buku itu menyimpan detail informasi seperti judul, penulis, stok. Nah, kelas ini terhubung dengan kelas reservasi dan peminjaman, yang berarti satu buku bisa dipesan dan atau dipinjam berkali-kali dalam rekaman sejarah yang berbeda. Alias historinya itu bisa beda-beda dan bisa dipinjam berkali-kali. Peminjaman
di bagian peminjaman, kelas ini itu untuk mencatat transaksi, memiliki atribut berupa tanggal pinjam dan tanggal kembali. Kelas ini memiliki fungsi hitung denda untuk mengecek keterlambatan. Bagian reservasi digunakan ketika anggota ingin memesan buku yang mungkin sedang tidak tersedia. Di bagian ketiga, ada sistem denda dan notifikasi. Di bagian denda, kelas ini itu memiliki relasi dengan peminjaman. Ia menyimpan data, jumlah denda, dan hari terlambat. Pada bagian notifikasi berfungsi untuk mengirimkan pesan ke anggota. Satu anggota dapat menerima banyak notifikasi terkait status peminjaman atau reservasi mereka. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke Mas, saya izin bertanya ya. Jadi pertanyaan saya yaitu kenapa kok Liboro itu perlu dikembangkan tuh dari sistem manual ke digital? Baik, kita akan tampung dulu sebelum menjawab. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi mungkin. Saya Mas. Silakan. Jadi gini Mas, apa keuntungannya menggunakan arsitektur client server pada sistem informasi ini, yaitu Liboro ini? Baik. Ada lagi? Baik, izin bertanya, bagaimana penerapan konsep OOP dalam sistem Liboro ini? Terima kasih. Oke. Izin untuk berdiskusi sebentar. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kurang lebih pertanyaannya mengapa Liboro perlu dikembangkan dari sistem manual ke digital. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena sistem manual itu memiliki banyak kelemahan seperti kesalahan, pencatatan berkas mudah hilang, serta proses yang lambat. Nah, dengan sistem digital seperti Liboro, pengelolaan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan dapat diakses secara real time. Apakah sudah menjawab, Mas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan kedua. Apa keuntungan menggunakan arsitektur client server pada Liboro? Itu arsitektur client server memungkinkan pemisahan antara front end, back end, dan database. Hal ini membuat sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta mempermudah maintenance dan peningkatan fitur di masa depan. Apakah sudah terjawab? Sudah Mas. Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Soalnya adalah bagaimana penerapan konsep OOP dalam sistem Liboro. Nah, konsepnya OOP diterapkan
melalui inheritance, escapulation, dan association. Contohnya admin, anggota yang mewarisi user dari inheritance. Data dilindungi menggunakan akses modifier, serta terdapat hubungan antar kelas seperti peminjaman dengan buku. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.